mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih telah menjaga kami dari malam yang gelap dan mengantarkan kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita dapat menikmati kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, ajari kami agar dapat memahaminya serta melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati adalah perintah, peringatan, pengajaran Allah kepada Yosua sebagai pemimpin baru yang akan memimpin bangsa Israel sebagai pengganti Musa. Saudaraku, tentu ada hal yang unik. Peringatan ini, perintah ini, perkataan ini tidak hanya satu kali diucapkan oleh Allah kepada Yosua, agar Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Tapi dapat kita lihat, dimulai dari ayat 6, Allah juga telah berpesan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan kemudian di ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kemudian dalam ayat renungan kita, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai 3 kali berulang-ulang Allah mengingatkan Yosua agar meneguhkan dan menguatkan hatinya. Apakah Yosua gemetar? Apakah Yosua ragu? Apakah Yosua takut? Tentu saja hal yang wajar jika Yosua itu takut. Wajar jika Yosua gemetar. Wajar jika Yosua ragu. Karena dia telah mengenal bagaimana karakter bangsa Israel itu. Dia mengetahui bahwa bangsa itu adalah bangsa yang sering bersungut-sungut terhadap Musa, terhadap Allah. Dia mengetahui bahwa bangsa itu sering sekali mempersalahkan Allah atas keadaan, kondisi yang mereka alami. Dan yang paling parahnya, bangsa itu sering sekali meninggalkan Allah di dalam perjalanan mereka. Inilah mungkin salah satu hal yang membuat Yosua ragu apakah dia dapat memimpin bangsa itu menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Saudaraku, peringatan ini sekaligus peneguhan Allah kepada Yosua. Bahwa ketika Yosua mau menguatkan, meneguhkan hatinya dan tidak menjadi tawar, di sana juga Allah berkata dan berfirman, bahkan berjanji kepada Yosua. Sebab Tuhan Allahmu, dikatakan di sana, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Allah senantiasa menyertai Yosua. Saudaraku, sampailah renungan ini kepada kita. Mungkin kita bukan pemimpin atau bukan kita memimpin sebuah bangsa, tapi renungan ini juga berlaku bagi kita. Di tengah perjalanan hidup kita ini, mungkin ada banyak hal yang membuat kita menjadi takut, yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita menjadi tawar hati atas pergumulan, keadaan, kondisi, tantangan, kesulitan yang kita alami, baik di dalam hidup kita, pribadi kita,
pekerjaan kita, rumah tangga kita, atau kondisi kesehatan kita. Banyak hal yang membuat kita benar-benar bergumul, bahkan mungkin menjadi ragu dan tawar hati atas kuasa dan penyertaan Allah. Namun, biarkanlah firman ini dan izinkanlah firman Tuhan ini kembali lagi menyegarkan kita, mengingatkan kita, dan mengajari kita. Ingatlah, dalam renungan ini Allah berfirman, Allah berpesan, Allah berjanji. Ketika kita tidak tawar hati, ketika kita tidak takut, ketika kita tidak gentar, teguh hati, percaya kepada Tuhan, di sana Allah berkata, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan ketika Allah menyertai hidup kita, ketika Allah beserta dengan kita. Ada firman Tuhan yang berkata dalam kitab Rom, jika Allah di pihakmu, siapakah yang menjadi lawanmu? Tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan kita. Tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan kasih Allah dalam hidup ini. Untuk itu, saudaraku, mari kembali semangat, kembali teguh, kembali beriman kepada Tuhan. Sebab ketika Tuhan ada di pihakmu, ketika Tuhan ada menyertaimu, maka Dia akan selalu menuntun, menjaga, bahkan memenangkanmu. Sebagaimana Allah memenangkan Yosua menjadi pemimpin yang terbaik di tengah-tengah bangsa Israel, Dia juga akan memenangkan pergumulanmu atas iman dan kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang kami dengarkan. Sungguh luar biasa firman ini mengajari dan mengingatkan kami agar meneguhkan hati, tidak tawar hati, tidak ragu, tidak gentar dan tidak takut. Secara khusus di dalam menjalani tahun 2026 ini. Ya Tuhan, sungguh ada banyak hal yang membuat kami khawatir. Ada banyak hal yang membuat kami takut di dalam kehidupan kami ini. Salah satunya adalah pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Mungkin pergumulan perekonomian, pekerjaan, keluarga, hubungan, ataupun kesehatan kami. Banyak hal yang membuat kami terkadang khawatir, takut, bahkan menjadi tawar hati, meragukan apakah Allah menyertai kami, apakah Allah mengasihi kami. Namun biarkanlah firman Tuhan ini kembali lagi mengingatkan kami semua. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman ini Tuhan berfirman, ketika kami mau meneguhkan hati, ketika kami mau percaya, Tuhan sendiri berkata, akulah Tuhan Allahmu, akan menyertai kemanapun engkau pergi. Untuk itu kami tidak takut, kami tidak khawatir. Selama Tuhan ada bersama dengan kami, selama Tuhan ada di pihak kami, tidak ada satupun pergumulan yang dapat mengalahkan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Bapa, mereka yang sakit Tuhan sembuhkanlah, mereka yang lemah Tuhan kuatkanlah, mereka yang berduka Tuhan berikanlah penghiburan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa buat saudara kami yang berulang tahun, yang mendapatkan sukacita pada hari ini. Biarlah melalui bertambahnya berkat Tuhan, sukacita yang kami peroleh semakin bertambah pula lah sukacita kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan percaya kepada-Mu Bapa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima dan meminta berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.